Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Telah hadir di acara kita yang Ustaz Zulfahmi Jalaladdin Ta'ala, yang insyaallah hari ini materi yang akan dibawakan adalah tentang fikih puasa Ramadan. Untuk itu kami mengajak para teman-teman sekalian untuk dapat menghadiri majelis ilmu yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kita semua dan mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Sekali lagi kami informasikan kepada teman-teman yang berada di sekitar masjid dapat merapat ke dalam masjid untuk mendengarkan kajian rutin membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman Nazir As-Sa'idi rahimahullah taala, yang insyaallah akan diusahakan dengan Al-Ustaz Zulfahmi Jalaladdin taala. Setelah itu kami mengajak para teman-teman untuk datang menghadiri dan mendengarkan kajian, mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Oke, itu saja. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, teman-teman sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ta'ala pada sore hari ini akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas tentang ilmu fikih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan tentang pembahasan zakat, maka pada siang hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang puasa. Masih dalam rangkaian pembahasan dari fikih ibadah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ilmu fikih itu dibagi oleh para ulama menjadi 4 bagian besar. Yang pertama yang disebut dengan rukunul ibadah atau fikih ibadah. Kemudian yang kedua, fikih muamalah seputar jual beli dan pembahasan-pembahasan yang masuk dalam kategori muamalah. Kemudian yang ketiga, fikih munakahat atau fikih nikah, talak dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian yang keempat, seputar hudud dan jinayat, pelanggaran. Kemudian hukuman, peradilan dan seterusnya. Kita masih dalam rangkaian fikih ibadah. Telah berlalu pembahasan thaharah, lalu kita juga telah membahas tentang fikih salat, pembahasan yang cukup panjang. Lalu kita kemarin telah menyelesaikan pembahasan fikih zakat. Tersisa 2 pembahasan lagi dari fikih ibadah, yaitu tentang puasa dan haji. Ini kita masuk pembahasan puasa setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan zakat. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
bersama bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keempat setelah kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, lalu haji. Ada juga sebagian ulama yang mengurutkan di urutan kelima. Yang keempat adalah haji, lalu keempat puasa. Dan rukun Islam melaksanakan puasa yang dimaksudkan adalah puasa Ramadan. Ada puasa-puasa lainnya bukan termasuk dalam rukun Islam. Walaupun bisa jadi dia juga puasa yang wajib. Karena puasa yang wajib selain puasa Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa nadar. Itu rukun Islam. Puasa adalah puasa Ramadan. Bagaimana rukun Islam zakat adalah zakat mal, bukan zakat fitri atau zakat fitrah. Walaupun itu hukumnya wajib, tapi dia bukan rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu puasa Ramadan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan pula atas kaum-kaum sebelum kalian. Jadi puasa ini merupakan syariat yang dikenal sejak dahulu kala. Bukan hanya dikenal di zamannya Nabi Muhammad SAW di tengah umatnya, tetapi sebelum umat Islam itu sudah ada syariat puasa. Apa hikmah dan tujuan disyariatkan puasa? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan ayat lain yang semisal, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan kita untuk bertakwa, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjalankan syariat-syariat yang mengantarkan kepada ketakwaan. Di antara syariat tersebut adalah puasa Ramadan. Maka hal yang paling diharapkan tatkala kita melaksanakan syariat ini, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan, agar kita bisa meraih derajat takwa. Bukan agar bisa menikmati berbagai kuliner, ya, bukan agar bisa ngabuburit dan seterusnya. Tapi tujuan utama adalah agar kita bisa meraih derajat takwa, derajat yang mungkin sulit untuk kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Tapi tatkala bulan Ramadan itu tiba, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencapai derajat takwa tersebut dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nabi SAW juga bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kemudian beliau menyebutkan rukun Islam, salah satunya wasawmi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Definisi puasa secara syariat adalah imsakun biniyatin an asya'a makhsusatin. Menahan dari dengan berniat dari hal-hal secara khusus, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu definisi puasa. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan diiringi oleh niat di zaman yang khusus, pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Ramadan, min syakhsin maksus, yang dilakukan oleh orang tertentu. Karena puasa itu tidak dilakukan oleh semua orang. Ada syarat-syarat yang mewajibkan puasa. Ada orang-orang yang tidak sah apabila dia berpuasa. Maka tidak semua orang itu berkewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Kata penulis rahimahullahu taala, "Wa yajibu shiyam Ramadan 'ala kulli muslimin balighin 'aqilin qadirin 'ala shaum." Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal dan mampu untuk melakukan puasa.
berdasarkan keterangan penulis ada 4 syarat wajibnya puasa. Yang pertama apa? Islam. Dia harus muslim. Ya. Maka orang kafir, orang non-muslim itu tidak wajib berpuasa dan tidak sah puasanya. Ya. Walaupun dia menemani kita berpuasa, dia tidak mendapat ganjaran pahala dari puasanya tersebut dan tidak diterima puasanya. Ya. Karena puasa dan seluruh amalan lainnya syarat utamanya adalah niat. Sedangkan niatnya orang kafir itu tidak sah. Semua niat itu disyaratkan untuk Islam. Niat seorang kafir itu tidak sah agar dianggap sebagai sebuah ibadah. Walaupun ketika di akhirat nanti orang-orang kafir itu akan diazab, ya, karena dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah secara rinci. Ya. Jadi orang kafir itu akan diazab karena dia tidak sholat. Orang kafir akan diazab karena dia tidak puasa, tidak membayar zakat. Walaupun kalau dia sholat tidak diterima dan akan diazab karena dia tidak sholat. Karena dia tidak sholat. Syarat yang kedua, balighin. Balik sudah paham ya. Maka anak kecil itu tidak wajib untuk berpuasa. Anak kecil yang belum balik tidak wajib untuk berpuasa. Balik itu ada beberapa tanda. Di antara tandanya kalau laki-laki dia sudah mimpi basah atau sudah tumbuh rambut sekitar kemaluannya atau dia sudah mencapai usia 15 tahun hijriah, maka dia sudah dianggap balik dan wajib baginya untuk berpuasa. Karena itu anak kecil tidak wajib berpuasa walaupun orang tuanya dituntut untuk melatih anak-anaknya walaupun belum balik untuk berpuasa, sehingga dia terbiasa dengan amalan ibadah tersebut. Tatkala dia sudah dewasa nanti, sudah balik, dia sudah tidak meninggalkan lagi ibadah tersebut karena dia sudah terlatih sejak kecil. Jadi kita mendidik anak kita untuk puasa, untuk sholat, itu bukan karena kalau dia tinggalkan dia berdosa. Jadi keliru ya kalau kita bilang sama anak kecil, kamu sholat, nah kalau nggak sholat berdosa. Tidak berdosa. Namanya anak kecil sebelum balik berdosa atau tidak? Tidak. Ya. Dosa itu dikenai bagi orang yang bukanlah orang yang sudah balik. Anak kecil tidak berdosa. Sholat 5 waktu yang dia lalaikan itu tidak dihitung sebagai dosa. Tidak dihitung sebagai dosa. Ya. Tetapi kalau dia melaksanakan sholat 5 waktu tersebut terhitung sebagai pahala. Walaupun sejak kecil kita dididik dia untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, ya, agar tatkala dia sudah dewasa nanti terbiasa dengan itu dan tidak meninggalkan lagi. Karena sesuatu yang tidak dididik sulit untuk dilaksanakan. Misalnya, ya nantilah kalau sudah balik baru berlatih untuk sholat, ini sulit. Tapi kalau dia sejak kecil sudah terbiasa untuk sholat 5 waktu, tidak melalaikan, nah maka ini yang diharapkan. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga, berakal. Maka orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Kenapa? Karena niat itu pasti muncul dari orang yang berakal. Orang gila gak bisa berniat, dia tidak memahami apa yang sedang dia lakukan. Yang keempat, mampu untuk berpuasa. Maka orang sakit, orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Ini 4 syarat wajibnya puasa. Ya. Sebagian ulama menambahkan kalimat ghairu haidin wala nufasa, bukan wanita haid dan wanita nifas, karena mereka berdua ya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Wanita haid dan wanita yang sedang menjalani nifas itu tidak wajib untuk berpuasa. Adapun waktu puasa itu ya, dari terbit fajar hingga tenggelam matahari.
secara sederhana, terbit fajar itu tatkala waktu subuh sudah tiba. Ya. Jadi bukan terbit matahari ya. Terbit fajar dan terbit matahari adalah dua hal yang berbeda. Terbit fajar menjadi tanda masuknya waktu subuh. Ya. Terbit matahari menjadi tanda keluarnya waktu subuh. Jadi jangan salah kira. Dan ini insya Allah sudah dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Bahwasanya waktu puasa dimulai dari terbit fajar yang kedua. Karena fajar itu ada dua. Ada namanya fajar kadhib, fajar yang pertama. Ada namanya fajar yang kedua, fajar shadiq. Ya. Biasanya di sebagian tempat atau dulu di zaman Nabi itu ada dua kali azan untuk fajar kadhib, fajar yang pertama, dan azan untuk fajar shadiq, fajar yang kedua yang menandakan masuknya waktu subuh. Kalau di Masjidil Haram itu demikian pula Masjid Nabawi masih ada sampai sekarang. Ya. Demikian hingga tenggelam matahari. Maka kewajiban orang yang berpuasa adalah menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Kemudian berkata penulis rahimahullah taala, "Bi ru'yati hilalihi" atau ikmali Sya'bana 30 yauman. Dengan cara melihat hilal atau menyempurnakan bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Ya. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu datang apabila bulan Ramadan telah tiba. Ya. Dan tibanya bulan Ramadan itu diketahui dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan melihat hilal. Cara yang kedua, kalau tidak bisa melihat hilal, menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. 30 hari. Artinya kita tambah lagi 1 hari. Jadi yang pertama, ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, yang melihat bulan atau hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Apa yang dimaksud dengan hilal? Hilal itu adalah bulan baru. Ya, bulan kecil yang muncul di awal bulan. Jadi yang dilakukan oleh para ahli yang bertugas di bagian itu, setelah melewati 29 hari di bulan Sya'ban, maka dia akan melihat hilal. Setelah tanggal 29 Sya'ban telah selesai tenggelam matahari, maka setelah itu orang-orang akan mengamati hilal. Makanya kita lihat di televisi banyak orang-orang yang mengamati hilal dengan menggunakan teropong atau dengan mata telanjang. Itu yang dilakukan pertama. Apabila dia telah melihat hilal, maka besok puasa Ramadan. Malam itu telah masuk bulan Ramadan. Karena itu laksanakan sholat tarawih. Ya, tetapi kalau tidak bisa melihat hilal, berarti tambah lagi 1 hari bulan Sya'ban. Itulah yang disebut dengan menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban. Karena bulan itu dalam syariat ada 29 atau 30 hari. Kalau kalender Masehi itu 30 atau 31, kecuali bulan Februari, ya kan? 28 hari, kecuali tahun Kamisan 29 hari. Maka itu ada dua cara yang diterima secara syariat. Paham ya? Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ketika kalian melihatnya lagi, maka berbukalah kalian.
Artinya masuk bulan Ramadan itu ditentukan dengan cara hilal, melihat hilal. Keluar bulan Ramadan artinya masuk bulan Syawal itu juga ditentukan dengan cara melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu. Ya. Kalau terhalang oleh kalian, misalnya ditutupi oleh awan, ya, maka faqdiru lahu, maka genapkanlah bilangannya. Di dalam riwayat yang lain faqduru lahu salatina, maka genapkanlah 30 hari. Jadi kalau setelah hari 29 berlalu malamnya tidak bisa dilihat hilal, maka tambah 1 hari. Artinya digenapkan 30 hari. Karena itu bulan Ramadan kalau tidak 29 30, tidak ada 28, tidak ada 31. Sekarang dia cuma berpuasa 28 berarti keliru. Kadang-kadang sebagian orang mengambil pendapat, nanti saya mengambil awal puasa yang paling akhir, ya, dari berbagai pendapat. Ikut pemerintah kalau kan awal Ramadan. Kalau Idul Fitri ikut Muhammadiyah, ya, ikut ormas tertentu sehingga puasanya 28. Keliru, ya, keliru. Dalam riwayat yang lain faqdiru inda Sya'ban salatina, maka genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari kalau kita tidak melihat hilal. Memang para ulama membahas secara panjang tentang metode hisab. Tapi pendapat yang benar bahwasanya hisab bukan merupakan metode yang benar di dalam menentukan bulan Ramadan. Karena Nabi SAW yang pura pendahulu kita tidak menggunakan metode hisab, walaupun para ulama setelah itu ya tidak mungkin ada perbedaan pendapat dan kita menghormati perbedaan pendapat tersebut. Tapi Allahu a'lam yang benar adalah tetap dengan metode ru'yatul hilal, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Karena nasnya tugas mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu, kalau kalian melihat maka berpuasalah, kalau enggak ya tidak. Adapun hisab itu untuk membantu kita kapan kita melihat hilal. Kapan kita melihat hilal. Kita tidak mengingkari perhitungan yang namanya matematika itu sesuatu yang pasti, dan selama tidak salah itu pasti dia benar. Tetapi ya, dalil menyatakan bahwasanya untuk berpuasa itu harus dengan cara melihat hilal. Tatkala ada yang melihat hilal, ya maka puasa itu bisa dilaksanakan. Lebih dari itu, ibadah puasa demikian pula sholat Idul Fitri adalah ibadah jama'i. Ya, ibadah yang dilakukan secara berjamaah, dan di sana ada persatuan yang harus dijaga. Persatuan yang harus dijaga karena ini syiar, sesuatu yang nampak di tengah manusia. Tatkala kaum muslimin itu berpecah belah, maka ini merupakan kelemahan yang tampak. Tapi tatkala dia bersatu, maka ini sesuatu yang baik, ya, yang baik. Karena itu kita mesti serahkan pada satu golongan tertentu untuk memutuskan agar kebersatuan itu terjaga, dan yang paling berhak dalam hal ini ya tentu saja pemerintah. Baik. Kemudian berkata penulis rahimahullah taala, wa yusamu bi ru'yati 'adlin li hilalihi, ya, wa la yuqbalu fi baqiyati syuhuri illa 'adalani. Dan wajib berpuasa dengan pengakuan seorang yang adil, ya, seorang saja yang mengaku bahwasanya ia telah melihat hilal Ramadan. Adapun bulan-bulan lainnya itu tidak diterima kecuali 2 persaksian. Jadi kalau masuk bulan Ramadan itu cukup satu yang melihat, maka dia bisa diterima persaksiannya. Yang penting adil. Adil itu adalah dia menjaga dirinya, dia amanah, menjaga muruahnya. Kemudian untuk bulan-bulan lainnya itu harus
2 saksi. Kalau bulan Syawal itu 2 saksi yang melihat hilal. Kalau bulan Ramadan itu cukup 1 saksi. Cukup 1 saksi. Kemudian berkata penulis rahimahullah, wa yajibu tabyidun niyati li siyamil fardhi. Wajib ya untuk berniat atau memasang niat pada malam hari untuk puasa-puasa fardu, puasa-puasa wajib. Jadi kalau ingin berpuasa Ramadan itu harus memasang niat sejak malam hari. Sejak malam hari. Ya. Tidak boleh pada siang hari. Ya. Kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh pasang niat pada siang hari selama dia belum melaksanakan atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa sejak terbit fajar. Misalnya, ya misalnya dia tertidur, dia terlambat bangun, ya, sehingga bangunnya jam 8 pagi. Kemudian dia ingin makan, tapi gak ada makanan, ya sudah puasa saja. Nah ini boleh. Kalau puasa sunnah. Adapun puasa Ramadan itu harus berniat sejak malam hari. Sejak malam hari. Tidak bisa tiba-tiba berniatnya baru esokan hari. Tidak bisa. Dan cukuplah makan sahur itu sebagai niat puasa. Kalau seorang makan sahur berarti besoknya dia akan puasa. Sudah cukup untuk dihitung sebagai niat puasa Ramadan. Demikian pula puasa-puasa muayyan lainnya. Puasa-puasa sunnah ya ada sebabnya. Misalnya mungkin puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bir. Nah, maka ini disyaratkan juga untuk berniat sejak malam hari. Adapun puasa sunnah mutlak, tahu-tahu ingin puasa, maka boleh berniat dari siang hari. Walaupun pahalanya nanti dihitung dari siang hari tersebut di mana dia berniat. Karena innamal a'malu binniyat, amalan itu dihitung dari niat. Ya. Wa amman naflu fa yajuzu bi niyyati minan nahar. Sebagaimana kata penulis, adapun puasa sunnah maka dia boleh berniat dari siang hari. Dari siang hari. Kalau untuk puasa Ramadan harus berniat sejak malam hari. Kata Nabi SAW, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak memasak atau bertekad untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar, artinya dia tidak memasaknya sejak malam hari, maka tidak ada puasa bagi. Harus berniat sebelum terbit fajar. Dan Nabi SAW pernah berniat puasa sunnah pada siang hari. Kata Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Nabi SAW masuk ke rumah pada siang hari, kata beliau, "Hal indakum syai'?" Apakah kamu memiliki sesuatu wahai Aisyah? Ada enggak makanan? Kata Aisyah, "Enggak ada." Kemudian kata Nabi, "Faini dan shaim." Kalau begitu aku puasa saja. Artinya boleh tiba-tiba di siang hari, ya, karena enggak ada makan, daripada cuma gak makan mending puasa sekalian. Itu yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Puasa sunnah mutlak. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat, ya, ada juga yang mengatakan untuk puasa sunnah juga tetap wajib berniat di malam hari, tapi namanya perbedaan, ya, selisih di tengah para ulama. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya berkata penulis rahimahullah taala, wal maridul ladzi yatadarraru bis-shaumi wal musafiru lahum al-fitr was-shiyam. Orang sakit yang sakitnya itu bisa memudaratkannya, membahayakannya, demikian pula musafir, maka boleh baginya berbuka, boleh juga baginya berpuasa. Berikutnya kita akan membahas golongan orang-orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Akan disebutkan di sini 6 orang.
pertama orang sakit, yang kedua musafir, kemudian yang ketiga wanita haid, yang keempat wanita nifas, yang kelima perempuan yang hamil, ya. Yang keenam perempuan yang menyusui, dan yang ketujuh, berarti ada 7 orang yang lemah. Yang pertama orang sakit dan orang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, maka dia tidak wajib berpuasa. Boleh berpuasa, boleh juga berbuka, tapi dia tidak wajib berpuasa. Namun apabila dia tidak berpuasa, maka setelah bulan Ramadan, setelah dia sembuh, setelah dia tiba di negerinya, dia harus mengqadha, menggantikan puasa tersebut. Jadi kalau misalnya antum sedang pulang kampung mudik, ya, maka boleh tidak berpuasa karena tergolong dalam musafir, ya. Tapi safar yang jauh, ya, bukan safar ke Bantul, ya, dekat. Safar Kulon Progo itu masih dekat, ya. Tapi mungkin kalau keluar kota, misalnya Semarang, atau mungkin juga Solo bisa, tapi mending puasa, ya, karena tidak berat, ya. Maka pada safar-safar yang jauh itu boleh tidak berpuasa, tapi setelah itu dia harus mengqadhanya. Namun para ulama memberikan rincian untuk orang sakit. Yang pertama, apabila puasa tersebut tidak menyulitkannya, ya, tidak menyulitkannya, dia juga tidak wajib minum obat, ya, seperti flu biasa, demam ringan, maka dia tetap wajib berpuasa. Kalau ini tidak ada, saya sedang flu, ya, hilaf, maka ini tetap berpuasa. Yang kedua, puasa tersebut itu menyulitkannya, membuat dia lemah, membuat dia kesulitan beraktivitas, tetapi tidak membahayakan. Kalaupun puasa, dia bisa-bisa saja dia berpuasa, bisa-bisa saja dia berpuasa. Maka ini disunnahkan untuk berbuka. Yang afdal adalah dia berbuka karena mengambil rukhsah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi boleh, kalau misalnya menyulitkan, ya, misalnya jadi lebih lemah, lemas, sulit untuk beraktivitas, dia harus melakukan aktivitas-aktivitas pada hari tersebut, tetapi puasa membuatnya lebih lemah karena dia sedang sakit, maka boleh dia tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Hukum asalnya agama itu mudah. Kalau kita, ya, mengalami kesempitan, maka kita ambil yang mudah. Kita ambil yang mudah. Yang ketiga, puasa itu membahayakan. Membahayakan itu maksudnya menjadi terlambat sembuh atau bertambah sakitnya, maka ini wajib untuk berbuka. Boleh, misalnya orang yang punya penyakit mah akut harus minum obat mah. Kalau nggak minum bahaya, maka dia tidak boleh berpuasa. Dia tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Itu tentang sakit, ya. Kemudian musafir. Musafir itu juga ada beberapa rincian. Rincian yang pertama, puasa dan tidak puasa sama aja. Misalnya memang antum melakukan safar yang jauh ke Makassar atau ke Sumatera, tetapi karena transportasi yang dipakai itu sangat memudahkan, ya, naik ojol, mobil, grab misalnya ke bandara, terus naik pesawat, mendarat rumahnya di samping bandara misalnya, itu kan mudah saja. Lebih sulit malah ke Bantul naik motor, ya kan, lebih capek gitu. Maka ini boleh saja, boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa karena dia safar. Tetapi afdolnya dia berpuasa. Afdolnya dia berpuasa karena pertama, dia lebih menunaikan tanggung jawab. Kalau kamu nggak puasa harus qadha di lain waktu, ya. Kedua, ya lebih memudahkan karena berpuasa bersama orang-orang yang berpuasa. Kalau qadha kan puasa sendiri, ya kan? Kita harus qadha, yang lainnya makan.
Ada unsur berat di sana. Yang ketiga ya tentu lebih afdal karena dia melaksanakan puasa tersebut di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Dibanding orang yang berpuasa di bulan Jumadil Ula. Itu lebih afdal kalau keadaannya tidak menyulitkan. Sama saja, mau puasa ya bisa-bisa aja, tidak puasa ya bisa-bisa aja. Mending puasa aja. Yang kedua, lebih membantu dia, lebih mudah baginya kalau tidak berpuasa. Lebih mudah baginya kalau tidak berpuasa. Kayaknya lebih melancarkan perjalanan. Nah, maka lebih afdal tidak puasa. Memang safar itu adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, puasa itu menyulitkan. Kayaknya kalau kita sedang melakukan perjalanan jauh kemudian puasa itu sangat lemes gitu. Maka ya, afdalnya tidak puasa. Walaupun kalau dia berpuasa ya tidak masalah, sah-sah saja. Sah-sah saja. Orang sakit berpuasa, orang safar berpuasa, sah-sah saja. Tapi ini rinciannya. Yang keempat, puasa membahayakan baginya. Ya. Kalau puasa dia pingsan di tengah perjalanan misalnya, jangan puasa misalnya, karena dia harus minum antimo misalnya. Kalau dia nggak minum antimo itu mabok parah, mabok parah. Nah, ini jangan berpuasa. Itu dua orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Yang berikutnya, wal haid wal nufasa, wanita haid dan wanita nifas. Yahrumu alaihi masyam, itu haram baginya berpuasa. Tidak boleh mencoba-coba untuk berpuasa. Mending saya puasa aja daripada nggak ngapa-ngapain. Tidak bisa. Memang wanita haid, wanita nifas itu tidak wajib berpuasa, tidak sah puasanya, dan haram baginya berpuasa. Kalau dia berpuasa berdosa. Ya. Apa yang dia lakukan? Ya dia berbuka, tidak berpuasa. Walaupun bisa jadi dia nggak makan karena niat diet misalnya, ya nggak masalah. Tapi kalau niat untuk puasa nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Tidak sah puasanya dan wajib baginya untuk mengqadha, menggantinya di lain waktu. Ya. Setelah bulan Ramadan selesai dan setelah haidnya berakhir. Demikian pula nifas yang sedang dia jalani. Ada pembahasan bagaimana kalau seorang wanita yang dia itu suci di siang hari, dia sudah selesai haidnya, yang selesai haidnya 10 menit setelah azan subuh. Sayang sekali gak puasa pada hari itu ya. Apa yang dia lakukan? Ya. Apakah dia wajib menahan? Tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Misalnya safar, kemudian pada pagi hari atau siang harinya tiba, apakah dia wajib berpuasa? Ya tidak. Demikian pula orang sakit, siang harinya sembuh, apakah dia wajib melanjutkan hari itu dengan menahan? Tidak. Ya. Karena apabila seorang tidak puasa karena ada uzur, lalu hilang uzurnya pada siang hari, maka dia tidak wajib untuk menahan. Paham ya? Paham ya? Berbeda dengan orang yang tidak puasa karena dia belum wajib puasa. Lantas ketika siang hari terkena kewajiban puasa, maka wajib dia menahan. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, dia tidak puasa karena terkena uzur. Yang kedua, dia tidak puasa karena belum wajib puasa. Misalnya anak kecil belum balik, tidak puasa. Siang hari dia mimpi pertama kali, ya, balik kan? Balik. Wajib menahan setelah bangun. Ya. Wajib puasa setelah bangun. Atau contoh lain, orang kafir masuk Islam, ya, masuk Islam, ya, ba'da asar. Atau enggak, masuk Islam ba'da subuh, ya. Nah, setelah masuk Islam dia harus menahan
walaupun dia tidak sahur karena dia belum melaksanakan syariat puasa sebelumnya. Namun lagi dia harus berwajib untuk menahan. Paham ya perbedaannya? Baik. Kemudian berkata penulis itu tadi 4 orang ke-5 dan ke-6, wal hamil wal murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui. Idza khafata ala walidayhima aftarata wa qadata, apabila dia khawatir kepada anaknya yang sedang dia kandung atau yang sedang dia susui, maka dia boleh membatalkan dan dia wajib mengqadanya dan memberi makan, bayar fidyah. Adapun rinciannya yang pertama, kalau wanita hamil atau wanita menyusui tersebut khawatir atas dirinya sendiri, misalnya kalau dia puasa nanti dia lemes misalnya, atau anaknya jadi tidak mendapat asupan gizi, ya. Kalau dia puasa susunya jadi kering misalnya, maka dia boleh membatalkan puasanya, ya, dan mengqadanya. Atau yang pertama yang pertama itu khawatir pada dirinya sendiri, bukan khawatir pada anaknya, khawatir pada dirinya sendiri. Ya, kalau dia harus puasa, harus menyusui, nanti dia semakin lemah, dirinya semakin lemah, bukan mengkhawatirkan anaknya. Maka ini dia membatalkan, kemudian mengqadha tanpa memberi makan fidyah. Yang kedua, apabila dia khawatir pada dirinya dan anaknya sekaligus, ya. Kalau dia puasa, khawatir dirinya lemah, khawatir anaknya tidak mendapat asupan gizi yang mencukupi, ya. Maka sama dengan yang pertama tadi, dia membatalkan puasanya, boleh membatalkan puasa dan mengqadanya dengan waktu tanpa ada kewajiban bayar fidyah. Yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, apabila seorang wanita hamil atau wanita menyusui itu khawatir pada anaknya saja tanpa khawatir pada dirinya, ya, maka kata penulis dia batal, kemudian dia qadha plus membayar fidyah. Tetapi diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat lain mengatakan bahwasanya sama dengan sebelumnya, dia tidak perlu membayar fidyah, ya, tetapi dia hanya mengqadhanya. Dan kami pribadi condong pada pendapat ini, ya. Wanita hamil, wanita menyusui, kalau dia tidak puasa pada saat itu ya tidak masalah, ya. Tetapi dia harus mengqadhanya dengan waktu, ya, tidak dengan membayar fidyah. Karena ada beberapa pendapat di sana. Ada mengqadha, ada membayar fidyah saja, ada mengqadha dan membayar fidyah. Nah, kalau yang saya ambil kaidahnya mudah. Selama dia nanti masih bisa puasa, dia masih punya kewajiban untuk mengqadhanya. Karena itu istri saya pernah puasa 2 bulan turut-turut. Karena tahun ini dia hamil, tahun berikutnya dia menyusui dan 2 keadaan tersebut memberatkannya. Ya, sehingga ya 2 bulan full karena dicoba beberapa hari dicoba, ternyata lemah. 40 hari lah total hutangnya, 40 hari digabungkan antara bulan berikutnya dan bulan berikutnya, menyulitkan, ya. Dan sebagian hari berpuasa ketika hamil, sebagiannya tidak, pas menyusui lebih-lebih, ya, lebih-lebih menyulitkan. Ini dibayar semuanya 40 hari alhamdulillah. Itu. Kemudian yang ketujuh sekaligus yang terakhir pada pembahasan kita sore hari ini adalah orang lemah. Ya, orang lemah ini boleh tidak berpuasa. Kata penulis, wal ajizu 'anis shaumi, orang yang tidak sanggup, orang yang lemah sehingga tidak sanggup berpuasa, seperti orang yang sudah tua renta atau orang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, yang tidak ada harapan sembuh. Maksudnya kemungkinannya kecil, sembuh tetap saja mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskinan. Nah, inilah yang wajib untuk memberi makan fidyah.
Gak bisa mengkodok namanya juga, gak bisa sembuh. Ya. Orang tua renta, ya, pada bulan Ramadan tidak berpuasa. Kenapa dia tidak berpuasa? Sedang tidak sanggup berpuasa. Orang tua renta semakin lama semakin tua, apa bisa jadi muda? Semakin lama semakin tua, ya berarti semakin tidak bisa berpuasa. Nah, maka golongan inilah yang diwajibkan untuk membayar fidyah. Simbah-simbah yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, ya tidak ada lagi kewajiban qadha. Kamu gimana? Semakin tua, semakin lemah. Yang mereka lakukan adalah membayar fidyah, memberi makan orang miskin sejumlah puasa yang ditinggalkan. Berarti karena dia tidak berpuasa selama 30 hari atau 9 hari, dia kasih orang miskin 30 orang miskin makan. Ya, satu bungkus lah, 15.000. 15.000. Bukan uang ya, tapi makanan. Ya boleh jadi kita kasih orang tua untuk membantu bagikan dengan uang ini fidyah untuk 30 orang miskin. Baik. Ya, sekian pembahasan kita pada sore hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih bersisa pembahasan dari puasa Ramadan.